Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Tebuireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil ma'had Darul Ulum Joso Jombang ajma'in. Usun ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi muallif kitab Bulughul Maram Syekhul Islam Al-Hafidh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Khususon ila Syekhuna Muhammad As'ad Umar Jombang wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat. Khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi
Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Biidnillahi wa ridallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Samaya tua durung karuan, umurmu dawa. Aja ngaji samaya soke, durung soke nyawa wis mulih. Kesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا billahil aliyyil azim amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram setiap hari Rabu ba'da Isya di Musholla Nurul Huda Indra Kebomas Gresik. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang menonton atau mendengarkan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata was sa'ada was safa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sebelum dimulai diniati dan hati masing-masing niat golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, nerusaken hadis yang ke pinten? 71 nggih 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Abi Bakrin, dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhuma marang sahabat Abdullah dan bapaknya Abu Bakar anna fil kitab bisa temene ing dalam surat alladzi katabahu kang nulis ing dalam surat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hasmin kepada sahabat Amr bisa li Amr bin Hasmin kepada sahabat Amr bin Hasmin radhiyallahu anhu Allah yamassal Qur'ana tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun kecuali orang-orang yang suci. Rawahu Malikun, riwayat hadis saking Imam Malik rahimahullah mursalan dengan mursal wa wasallahu lan milang mausul ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i rahimahullah wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban rahimahullah wa huwa ma'lul, dan hadis itu adalah ma'lul. Maksudnya wa wasala itu hadis mausul. Hadis mausul menurut ulama itu disamakan hadis marfu' yang bersandar kepada sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban itu mengatakan ada yang cacat di dalam hadis ini. Tetapi Imam Malik rahimahullah itu mengatakan hadis mursal. Para hadirin rahimakumullah, di sini hadis ke-71 tentang masul mushaf, menyentuh mushaf. Napa mushaf niku? Tulisan-tulisan dalam kertas, nggih. Niku Quran mushaf pundi Qurane. Jadi buku niku sing mengandung tulisan ayat-ayat firman Allah niku mushaf, nggih. Mushaf. Kalau HP terus pundi ono fitur Al-Quran ya dan sebagainya, video atau apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Para hadirin rahimakumullah, di sini perawinya adalah sahabat Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau adalah anak dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Abu Bakar ini dikatakan sahabat sebab beliau menangi zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir tahun 610 Masehi
saat awal-awalnya kanjeng Nabi menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau wafat nggak jauh dari jarak kanjeng Nabi wafat, yaitu 633 awal ya Masehi, yang dimakamkan di Jannatul Baqi Madinah karena sakit ketika ada keperluan di Taif ya, kemudian sakit dikubur di Baqi Madinah. Tetapi makam beliau wallahu alam ya, saya pernah mencari ya nama-nama. Dulu saya haji itu nulis sekian ratus nama bagi koleksi situ sing ketemu alhamdulillah gak ketemu Al-Fatihah niku. Nah, beliau adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang wafat tahun 634 Masehi. Jadi disian anaknya meninggal timbang bapake kacek 2 tahun sebab sakit ya. Lah pinten putra Abu Bakar As-Siddiq, Bu? Bojone pinten? Enggak kenal. Anake Abu Bakar niku sing masyhur 6, nggih, sing masyhur 6. Yang pertama namanya Abu Abdurrahman bin Abu Bakar, nomor kali Abdullah bin Abu Bakar, nomor 3 Muhammad bin Abu Bakar, nomor pinten? Nomor 4 Asma binti Abu Bakar, nomor 6 Aisyah binti Abu Bakar, dan terakhir siapa itu? Ummu siapa? Jangan lupa. Ummu Kulsum binti Abu Bakar. Pinten niku? 6. Nah, nggih. Berarti anake 6. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu wafat 634 Masehi, dimakamkan di sebelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makam Kanjeng Nabi sebelah kanannya agak ke belakang itu makamnya Abu Bakar, dan sebelah kiri dari Kanjeng Nabi agak mundur itu adalah makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Para hadirin rahimakumullah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini adalah kakak kandung dari Asma binti Abu Bakar, juga kakak kandung dari Aisyah binti Abu Bakar. Berarti Abdullah bin Abu Bakar IP dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. IP bener nggih? IP nggih, IP Kanjeng Nabi. Nah, ini Asma. Dan Asma binti Abu Bakar niki sahabat perempuan zaman Kanjeng Nabi luar biasa, cerdas dan kendel. Dan saya ceritakan ketika Nabi hijrah, Pak, ketika menginap di Gua Hira, sing ngeterno panganan selama 3 hari itu adalah Asma binti Abu Bakar, dan beliau dalam keadaan hamil di gurun pasir yang panas dan tandus ya. Nah, kemudian saya ceritakan juga ketika Nabi menginap di Gua Hira 3 hari, siapa sahabat-sahabat yang berjuang untuk melindungi Kanjeng Nabi? Intele sapa, pengantar makanan siapa, kemudian macam-macam tugasnya itu banyak itu. Ya, nanti saya ceritakan. Nah, kemudian Asma bin Abu Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang wafat tahun 656 Masehi ya di Basrah. Ketika beliau perang ya, kemudian sholat dibunuh oleh orang-orang kafir, dibunuh waktu sholat subuh. Nah, itu nanti panjang ceritanya. Kemudian Asma bin Abu Bakar, adiknya Abdullah bin Abu Bakar, menikah dengan Zubair bin Awam, itu punya 8 anak. 8 anak. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, ini masyhur, terkenal dengan sebutan Ibnu Zubair, sahabat Kanjeng Nabi. Ada lagi Al-Munzir bin Zubair, ada juga Asim bin Zubair, ada juga Al-Muhajir bin Zubair, ada juga Ummul Hasan binti Zubair, ada juga Aisyah binti Zubair, ada Urwah binti Zubair bin Zubair. Lah ketika anak terakhir inilah kemudian sudah lahir Asma dan Zubair cerai. Ya, dia anak 8 cerai. Wallahu alam sebabnya apa semerep. Nggih. Nah, kemudian Zubair menikah lagi dengan 4 perempuan dan punya belasan anak. Wah, anake akeh.
Niki. Lah para hadirin rahimakumullah, sahabat Zubair bin Awam ini adalah salah satu sahabat Nabi yang dijanjikan Rasulullah dijamin masuk surga. Ya, masuk surga. Dan iya kita, Bu, kita sedaya dijamin Kanjeng Nabi mlebu surga. Sampeyan kira-kira ibadah pancet apa tambah kenceng? Yo, nggih. Pak Muladi sampean mlebu surga misalnya nggih. Iku ibadahe tambah kenceng apa tambah kendo? Soalnya dijamin iki, dijamin masuk surga. Tetapi Zubair bin Awam ini ibadahnya luar biasa, ya, ibadahnya luar biasa. Dan beliau itu wafat dibunuh oleh orang kafir yang bernama Amr bin Jurmus dalam perang Jamal dengan licik ketika beliau sholat, ya, di lembah As-Saba. Itu di kurang lebih jaraknya 35 km dari Basrah, ya, dan dimakamkan di Basrah, di Pateni. Jadi orang kafir niku licik-licik, nggih, licik waktu itu tidak berani berhadapan. Sebab salah satu orang yang kuat ketika duel dengan musuh adalah Zubair bin Awam radhiyallahu an. Para hadirin rahimakumullah, ya, walaupun pada zaman Ali ada perang saudara sama Muslim antar sahabat, Pak. Namanya perang, ya, itu antara pasukannya Ali dan melawan kubu Ibu Aisyah, melawan didukung oleh Zubair bin Awam, didukung oleh Thalhah bin Ubaidillah. Jadi podo-podo sahabat ini ku perang. Mantune Ali bin Abi Thalib melawan maratuwe Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat perang, akhirnya meninggal. Ini kan banyak yang meninggal. Tetapi bagaimanapun kesalahan atau kelebihan para sahabat Nabi, mereka adalah audulun, orang-orang yang adil. Ini jumhur sepakat para ulama hadis, para sahabat semua itu adalah orang-orang adil. Dan juga ada riwayat Zubair bin Awam nanti ketika di surga bertetangga dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bayangno jenengan kali kula tetangguan kali Kanjeng Nabi. Masya Allah, luar biasa di luar. Niki warahmatullahi rahimakumullah. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini adalah sahabat Kanjeng Nabi. Kemudian beliau menikah dengan orang yang cantik jelita. Waduh, cantik ya. Sing jenenge Qatilah, ya, Qatilah. Kemudian Abu Bakar bapaknya marah. Sebab apa marah? Ketika Abdullah ini menikah dengan Qatilah, ya, itu lama nggak keluar rumah, berduaan terus. Marah bapaknya, akhirnya suruh cerai. Sampeyan iki nang omah tok, tapi lali ambek perjuangan kaum muslimin. Yo ayo Pak, nang jero omah. Bapake protes, "Weh pegatan, mosok jero omah tok, keketok belas berjuang kanggo kaum muslim." Akhirnya ya nurut tak cerai. Tapi kemudian sebelum masa iddahnya habis, Qatilah dinikah rujuk oleh Abdullah bin Abu Bakar. Tetapi sayangnya beliau tidak punya keturunan. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, saat hijrah Kanjeng Nabi, ya, itu bermula pada, ada yang mengatakan ketika Nabi berangkat dari rumahnya ke Gua Sur itu tanggal 1 Rabiul Awal, ya, atau 27 Safar tahun 622 Masehi. Tetapi yang masyhur dalam kitab sejarah para ulama, Nabi berangkat awal dari Madinah, dari rumahnya ke Gua Sur itu tanggal 27 Safar tahun 622 Masehi. Dan kemudian ketika keluar dari rumahnya, Ali bin Abi Thalib masih remaja, berani, Pak, untuk menggantikan posisi Nabi di tempat tidur beliau. Bahkan sebelum itu dipanggil Ali, jubahku gawian, jubahnya Kanjeng Nabi dipakai gawian, dan gantikan saya posisi tidur di tempat tidurku. Berani, Pak. Nah, itu ancaman bunuh pasti itu, Pak.
Ya, coba jenengan dipeseni tolong aku gantian kok mati sampean. Ayo gelem gak niku? Mboten ya. Awur gak wis ngono. Ngomong durung. Niki. Nah, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, itu meninggalkan rumahnya pada malam hari. Dan juga kemudian Jibril alaihissalam, malaikat Jibril memberikan amalan Yasin ayat 8 supaya wong gak ketok ketika Nabi keluar rumah. Sirep, ilmu pesirapan wonten nggih wonten. Nggih. Kula saged nyirep asal jenengan turu sedaya. Nah, kemudian Jumat ya. Jumat itu berarti Jumat, Kamis beliau keluar dari rumahnya ke Gua Hira, Jumatnya beliau sampai ke Gua Hira. Memang jaraknya dekat kok, 5 km dari Masjidil Haram. Kalau nate munggah dan Gua Sur nih kok, ya nate munggah. Itu ratusan ribu jamaah haji yang naik ke Gua Sur cuma khamsa nafar, 5 orang. Ya dengan adik saya Kaji Hadi. Kemudian ya Jumat besoknya nyampe Pak di Gua Hira. Tanggal pinten 21 Juni 622 Masehi dan menginap di Gua Hira 3 hari 3 malam. Kenapa menginap? Sebab orang-orang yang hebat pilihan dari kaum Quraisy bayaran, begal-begal preman dibayar untuk bisa membunuh Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Jumat 12 Rabiul Awal atau 2 Juli 622 Masehi ya, Nabi tiba di desa Kuba dan kemudian mendirikan Masjid Kuba dekat Madinah. Itu kurang lebih 4 sampai 5 kilo Pak dari Masjid Nabawi. Nggih. Lah jenengan coba lek wonten wekdal umroh atau haji jenengan melampah saking Haram dan Masjid Kuba 5 kilo. Niku jaraknya kurang lebih mriki Indra sampai pundi? Bunder nggih. Sampai GKB ngoten melampah. Napa melampah? Sebab Kanjeng Nabi sering melampah dari rumahnya menuju Masjid Kuba. Bahkan riwayat sahih, Kanjeng Nabi setiap hari Sabtu, hari Senin atau hari Kamis itu berjalan. Kadang masyian berjalan, kadang rokiban mengendara onta menuju Masjid Kuba. Tapi yang masyhur Kanjeng Nabi sering ke Kuba itu hari Sabtu. Kullu sabatin, setiap hari Sabtu. Nah di Kuba ini melalui sekarang mudah Bu. Sekarang jenengan dari Haram dari Nabawi ke Kuba itu tergantung jalan lewat mana sampean. Ada 3 jalur ke sana ya. Kalau melalui jalur karena Raja Salman itu sekarang tahun 2020 nggak salah membuat jalur khusus dari Nabawi ke Kuba yang lebarnya 300 meter. Ya, yang 80 meter untuk berjalan kaki, yang sisanya untuk pengendara. Coba jenengan jalan kaki, diusahakan. Enggak suwe kok 5 kilo paling 1 jam nyampe. Nggih. Ya, tapak tilas Kanjeng Nabi. Sehat mangke, saestu. Nah ini ki. Nah, 48. Saged melalui tergantung jenengan. Kalau melalui jalan Abdul Aziz ya, Musul Abdul Aziz itu cuma dekat ya, paling dekat itu 4,8 kilo. Kalau melalui jalan Inu Hambal itu 7 kilo, tergantung dari taksinya. Lek nggawe taksi, tapi coba melampah Pak, melampah melalui jalur jalan Abdul Musin bin Abdul Aziz wonten. Jadi 4,4 kilo cuma nyampe ya, sehat insyaallah sehat. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, dalam riwayat Bukhari Muslim ngeten Pak, ketika pembangunan Masjid Kuba selesai ya, kemudian Nabi sempat mengimami sholat di situ selama 20 hari. 20 hari di Kuba. Lah, semasa hidup Kanjeng Nabi ketika sudah pindah ke Nabawi, maka Kanjeng Nabi setiap hari Sabtu, setiap hari Senin dan hari Kamis itu selalu ziarah ya dan sholat di Masjid Kuba. Cuma yang maksud saya ulangi, Kanjeng Nabi itu selalu sering kulla sabatin
Kana nabiyyu ya'ti masjid Quba'in kullas sabatin masyian wa raqiban fayusalli bihi rakaataini. Niki hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Riwayat Sahih Bukhari Muslim. Jadi beliau mengatakan Nabi itu selalu mendatangi Masjid Quba, yakti Masjid Quba'in kullas sabatin, setiap hari Sabtu. Masyian, kadang-kadang melampah berjalan, waraqiban, kadang-kadang pakai kendaraan. Fayusalli fihi rakaataini, dan beliau salat 2 rakaat di Masjid Quba. Jenengan lek umroh haji pun lali ke Masjid Quba, nggih. Ana syaraté jenengan lek nang Masjid Quba terus salat 2 rakaat di dalamnya, maka kaajari umratin, kaya balai umrah. Hadis sahih niki. Niki rahasia sebenarnya, cuma gak apa-apa. Jadi keutamaan salat di Masjid Quba itu luar biasa, Pak. Ini riwayat sahabat Sahal bin Hunayf al-Ansari radhiyallahu an, ya. Ini sahabat Ali Abi Thalib yang wafat 658 Masehi di Kufah. Beliau perang Uhud ikut, perang Badar ikut. Itu dawuh, ya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Ya, kalau ingin mendapatkan pahala umroh salat di Masjid Quba, napa syaratnya? Niki, man tatahhara, barang siapa yang bersuci, ya, fi baitihi, di rumahnya. Kalau orang umroh haji nggak mungkin, nggih. Mosok sampeyan gosek wudu nang Kubah ya teko hotel, saking hotel wudu. Lek gak batal. Lek batal gak apa-apa wudu kembali, wong ana alangan. Nah, setelah wudu dari rumah ke hotel, jenengan menuju Masjid Quba. Cuma lek guru kula mengatakan iso mlaku nang Masjid Quba. Aja ijen ana kancane, apa cek gantian nggawa ngombe, Pak. Niki. Tapi saniki mboten kata kulkas nggih. Kulkas sing kaya milih dhewe niki kata. Nah, kemudian sampeyan salat dalamnya. Fa shalla rakaatain, ya, salat di dalam 2 rakaat. Maka sampeyan pahalanya kayak umroh, nggih, kayak umroh. Lah sampeyan lek mendina nang Kuba, ya, umpama Mekah mek 6 dina 7 dina, tiap hari nang Kuba, maka sampeyan pahalane padha karo 7 kali umroh. Niki pun dilalekno niki penting, sebab niki hadis sahih. Dan ini kalau kiai-kiai, Pak, itu sering enggak lepas dari Masjid Quba, nggih, enggak lepas. Berangkat, kemudian wudu, berangkat, sholat 2 rakaat, terserah berapa rakaat mutlak, kemudian berdoa tabarukan Kanjeng Nabi, 1 umroh. Dane yang mendino ping 5 sampeyan nang Kuba. Isuk mar subuh nang Kuba, mari zuhur nang Kuba, mari asar nang Kuba, mari maghrib nang Kuba, mari isya keturun. Pegel, Pak. Niki. Nah, ini keutamaan. Jarang yang tahu ini kan, jarang yang tahu. Rumiyin kan Kuba ya. Teng Kuba nggih. Kuba, tapi gak ero hadise nggih. Pokoke Kuba. Niki, Bu. Dadi diusahaken sing umroh kali haji niku ziarah atau salat di Masjid Kuba. Celak kok, celak mek 5 kilo dari Masjid Nabawi. Para hadirin rahimakumullah. Nah, balik malih ketika hari Jumat tanggal 20 hari ke-20 Rabiul Awal atau 6 Juli 622 Masehi, Nabi tiba di Madinah. Nabi tiba di Madinah tanggal 16 Rabiul Awal atau 6 Juli 622 Masehi. Nabi tiba di Madinah dan kemudian langsung mengadakan sholat Jum'ah. Jadi sholat yang pertama Nabi mancik na Madinah, sholat Jum'ah, dan Nabi tiba di Madinah pada hari Jum'ah. Nah, kisah-kisah ini banyak, Pak, tentang kita para ulama. Jangan misalkan maca kitab napa? Syiratun Nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham sing wafat tahun 833 Masehi di Baghdad. Juga bisa baca kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Syirat Nabawiyah Ibnu Katsir, nggih. Dan juga hal lain banyak tentang keterangan-keterangan dari sejarah ini. Nah,
Ketika Nabi sebelum hijrah Pak ke Gua Sur sudah ditata niku. Ditata bagi tugas. Jadi kalau ada kegiatan, ada rencana harus dibagi tugas, ya. Contoh ngeten. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya, keluar dari Madinah, maka ada 4 orang tugasi Kanjeng Nabi. 4 orang, 5 orang. 1, Abu Bakar As-Siddiq tugasi menyertai menemani Kanjeng Nabi. Resiko mati. Oke, wong sing diincer Kanjeng Nabi. Nomor 2, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk pakai jubahnya Kanjeng Nabi dan tidur di kasur di kamar tidur Kanjeng Nabi, resiko mati. Ngoten Pak, resiko mati kabeh. Kemudian Asma binti Abu Bakar yang lagi hamil Bu, itu ditugasi mengantar makanan selama 3 hari berturut-turut dari Madinah ke Gua Sur, Madinah ke Gua Sur. Ya, Mekah ke Gua Sur, Mekah Gua Sur, ya. Ya dalane jalan aspal, jalan tol, mountain iki pegunungan, terjal, panas, nggih, waktunya gede, ulahe gede. Ya, kalau nate munggah Gua Sur nang metu ula mlaku ngoten sak menten. Ya, ireng. Anak kuning iki ngoten. Ya Allah, muga-muga selamat mudhun iki. Iso, muga gak iso mudhun ya. Kemudian nomor 4 yang tugasi oleh Kanjeng Nabi adalah Abdullah bin Abu Bakar. Napa tugasnya? Ditugaskan untuk intel, Pak. Intel mencari informasi tentang gerakan-gerakan Quraisy untuk mengejar Kanjeng Nabi. Kemudian diinformasikan malam hari menyelinap. Nah, kemudian subuhnya ada budak dari Abu Bakar yang bernama Nafi bin Fuhairah niku ribuan domba melewati jalur dari Asma dan Abdullah bin Abu Bakar sehingga jejaknya tidak kelihatan. Cerdas niki Pak, cerdas. Jadi artinya apa? Perjuangan apapun itu harus direncanakan dengan orang-orang hebat terpilih dan dipilih niku Pak. Niku penting biar kita sukses. Kayak hijrah Kanjeng Nabi. Niki orang-orang pilihan. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini resiko juga mati. Wong intel kan, lek konangan mati. Jadi orang-orang yang tugasnya Kanjeng Nabi resiko mati. Normalnya yang saya Bu Asma bin Abu Bakar nggih, ini lagi hamil, niku siap untuk mati. Luar biasa niki. Nah, ya. Tapi lek wong gak wedi mati di jalan Allah, insyaallah tambahkan kendel. Nggih. Pernah ada Panglima Romawi mengatakan, ya kita tidak akan bisa tembus kekuatan pasukan Muslim apa? Karena mereka tidak takut mati. Itu tak Pak, gak wedi mati. Awak dhewe wedi mati. Berjuang yang sewu, berjuang niku ten pundi mawon sing penting lillahi taala mengandung kemaslahatan, kebaikan, ada jariah. Itu kalau ada apa-apa dengan kita insya Allah adalah syahid di jalan Allah. Nggih, sampun kuwatir syahid nyekol pedang mateni wong kafir mboten. Nggih, ngeten niki juga syahid. Ya, ngurus sosial juga jihad fisabilillah, ngurusin wong akeh juga jihad fisabilillah. Pokoke urusan wong akeh manfaat, kemudian ada maslahah dan jariah kebaikan, maka itu termasuk di jalan Allah. Pun kuatir. Nggih. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi saya ulangi, Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Asma binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abu Bakar, Amr bin Furaihah, budak Abu Bakar itu berperan penting di dalam hijrahnya Kanjeng Nabi. Luar biasa niki, luar biasa. Bahkan orang-orang preman-preman Quraisy di suku-suku manapun terhebat dibayar. Lek kon iso mateni Nabi Muhammad maka tak kei 1000 unta. 1000 unta. Unta 1000 Bu. Cara saiki regane unta 80 juta sing apik. 80 juta ping 1000 pinten? 80 mil. Ya.
Ya ketok duwe. Lho ngono sik ana sanate Pak ngono iku. Ora duwe pokoke mlaku kalau oleh duwe. Ya nyun sewu, lek duwe gak jelas pun diterima. Niku panas niku, panas. Efeke nanti Allah kathah niku lek ngaji kitab Sayyid Abbas nih masyaallah. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar niku menikah dengan Atiqah tadi nggih. Cantik dan sebagainya. Nah, kemudian ya ada hadis ini Pak, masuk hadis nggih. Kanjeng Nabi itu menulis sebuah surat. Jadi kata Alkitab itu adalah surat. Kepada siapa? Amr bin Hazmin Al-Ansari. Sahabat Amr bin Hazim Al-Ansari. Itu kitab itu kata guru saya artinya surat, bukan buku. Surat cuma tebel ngoten. Nah, di dalam surat itu ada catatan Kanjeng Nabi tentang sedekah, tentang diat, tentang faraid, disimpan oleh sahabat namanya sahabat Amr bin Hazim Al-Ansari, dan di situ ada tulisan apa? Allah yamassal Quran illa tahirun. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, coba sama tingali teng situ ono an. Coba nggih, an lah, nggih, an lah. Lah lek santri ngeten, napa an niku? An itu adalah amir nasab atau nasbul mudhari. Bagian dari fanasibul asyarah, 10 huruf yang bisa menasabkan fi'il mudhari. Ana 10. Yes, ya. Lah, di dalam kitab Tuhfatus Saniyah ya, bisyarhil muqaddamatil Jurumiyah, karangannya Ahmad Muhyiddin ya, Abdul Hamid rahimahullah, itu dawuh lek ono an, coba mendengar an nggih, an itu termasuk wa harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. Itu huruf yang masdar, huruf yang nasab, dan juga istiqbal. Napa istiqbal niku maknanya bisa bisa masa akan datang tanpa batas secara mutlak dari keadaan. Jadi anla, kemudian an ini ditambahlah, nggih. Anla, mocole ditasdid Allah, ngoten Pak, nggih. Anla. Jadi asyhadu Allah, ngoten nggih. Ojo asyhadu an Allah. Sebab nopo? Itu an itu adalah ambil nasab, nasbul mudhari, nggih. Dan la itu adalah la nafiyah. Tak digabung Allah, langsung masuk ke huruf lam alif, nggih. Kalau sering ngrungono wong asyhadu an la, nggih, ane tetep none ilang, langsung masuk ke lam alif. Lah an dan la niki, kalau la niki digabung, la niku kali apa huruf nafiyah. Adalah huruf nafiyah adalah satunya nahiyah. Kalau di sini, di hadis ini kata guru saya, itulahnya la nafiyah, berfungsi tidak, ngoten. Lek lanya berfungsi nahiyah, larangan, maka kalimatnya jangan. Beda Pak. Makanya wala nahwu itu gampang ngartekno, ngoten nggih. Lah di situ anla ya masal Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Niki. Lek ana ngatene jangan menyentuh, keliru, sebab nahwune gak nyambung sampean kan. Maka itu diartikan tidak boleh, ngoten. Jadi santri krungu ustaz-ustaz sing ngarang-ngarang mau maca kitab-kitab Arab keliru, gatel kupinge, Pak. Sebab tahu ngaji. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi Allah ya masa artinya tidak boleh menyentuh. Nyentuh apa? Al-Qur'an. Karena ini nasbul mudhari anla, maka setelahnya itu harokat fathah. Allah ya masal Qur'an. Nah, ngoten lho bacaan nahwu ngoten. Nggih. Nah, la itu ada illa tahirun, kecuali wong sing suci. Illa ini istisna, pengecualian, nggih, pengecualian. Ya ini. Nah,
jadi intinya hadis ini menerangkan tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang dalam keadaan suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Jadi hukum masul mushaf, menyentuh Al-Quran itu adalah menyentuh mushafnya, Pak. Ini Quran ya, sentuh ini. Itu namanya massa, ya. Tidak boleh menyentuh mushafnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukumnya orang yang tidak punya wudu memegang Al-Quran? Memegang, nyentuh tok gak oleh, apa maneh memegang, apa maneh wahamlihi, membawanya. Ini ya. Nah, ulama ada dua pendapat besar, Pak. Yang pertama, jumhur ulama itu mengatakan, dasarnya hadis ini apa? Orang memegang Quran wajib suci, baik suci dari hadas besar, hadas kecil, ya. Itu wajib. Ini jumhur ulama. 4 mazhab sepakat. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan tidak boleh Allah yamassal Quran illa tahirun. Sepakat pun wis jelas. Tapi ana rinciane, Pak, ngoten nggih, ana rinciane. Nah, jangankan zaman mazhab, Pak, ulama mazhab, zaman sahabat juga kontra. Jadi kata siapa ketika sahabat gak pernah kontra pendapat? Sering. Contoh masalah ini, apakah boleh Al-Quran sentuh oleh orang berhadas? Sahabat beda pendapat. Cuma jumhur sahabat mengatakan tidak boleh kalau berhadas, wajib bersuci. Ini pendapat contoh Ali Abi Thalib, pendapat dari Ibnu Mas'ud, pendapat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, pendapat dari Salman Al-Farisi, pendapat dari saya lupa banyak. Kemudian muridnya sahabat jumhur mayoritas juga mengatakan tidak boleh menyentuh la yamassal Quran. Ya, ini pendapat jumhur sahabat, pendapat jumhur tabi'in, juga jumhur sepakat dari 4 mazhab. Tapi ada satu kelompok yang menyatakan boleh memegang Al-Quran tanpa wudu. Lek panjenengan tahu krungu ana ustaz ngomong hukum boleh megang Al-Quran tanpa wudu, maka itu mengikuti pendapat mazhab ad-Dhahiri. Mazhab ad-Dhahiri di luar 4 mazhab. Mudah kita mencerna, Pak. Kalau ada orang ustaz mengatakan megang Al-Quran boleh, berhadas boleh megang, berarti dia di luar 4 mazhab. Ini gampang, lek ro'il muni. Wah, minoritas, tapi njaluk bener. Iki gak ada geger ngeten iki. Lah, tapi jangan salahkan, mereka milih pendapat begitu istihad dari Al-Quran dan hadis. Sebab salah satu sahabat yang mengatakan boleh megang Quran dengan berhadas, ada kecil, bukan besar ya. Itu adalah Ibnu Abbas. Masyhur ini, tapi jumhur sahabat mengatakan wajib suci. Paham nggih? Wes, lek ono nang YouTube ustaz ngomong megang Quran boleh tanpa wudu, maka dia mengikuti di luar 4 mazhab, yaitu mazhab ad-Dhahiri. Wes, sudah. Para hadirin rahimakumullah, disepakat, tapi ada beda pendapat. Mazhab jaminan iki. Oh, sih. Mazhab Hanafi contoh, Pak. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ya sama haram menyentuh Quran tanpa bersuci, tetapi lah ini kan, tapi ini nggari tambah hukum ya. Tetapi kalau misalnya dia ada keperluan, tidak apa-apa ya. Melarang menyentuh Al-Quran dalam kondisi ya tidak berwudu, tidak boleh ya. Tetapi dalam kasus yang lain, contoh ketika kita dalam keadaan ketika satu kasus ya tidak masalah membaca Quran dalam keadaan tidak suci kecuali bagi orang junub. Artinya memegang tidak boleh, membaca boleh. Paham boleh? Ibu pun tahlilan, lo aku khet melo ae tahlil.
Boleh asal sampean tidak pegang Al-Qur'an. Dan untuk mazhab Hanafi. Kemudian untuk mazhab Maliki hampir sama dengan pendapat mazhab Hanafi, menyentuh harus dengan harus suci, tidak boleh hadas. Tetap dalil tadi alla yamassal Qur'an illa tahirun, ya, tidak boleh membawa mushaf dengan kantong. Loh, padahal tegas ya, Pak. Contoh nggih, sampean iki Quran iki nggih, kemudian ana plastik, ana pembatas. Sampean junub, malah iki enggak boleh. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian untuk nyun sewu Bu, wong haid nggih. Wong haid dalam mazhab Hanafi Hambali ya tidak dilarang membaca Al-Qur'an. Mazhab Maliki ya kula baleni wong wedok haid, orang perempuan haid ya tidak terhalangi maca Quran selama dia tidak menyentuh mushaf Al-Qur'an. Apalagi ketika orang itu guru guru madrasah atau TPQ boleh. Ya, karena keadaan. Kemudian para hadirin rahimakumullah, mazhab Syafi'i, nggih. Syafi'i tidak boleh menyentuh dalam keadaan tidak suci. Tapi ada dua pendapat. Ketika hadas itu boleh membaca Quran tanpa menyentuh, boleh membaca Quran tanpa menyentuh tapi pakai alat. Nggih, beting, nggih, apa terus kain, asal tidak menyentuh mushaf lah langsung. Pendapat yang pertama. Yang kedua dari Syafi'i seperti Imam Nawawi tetap tidak boleh. Sampean karek meleh. Ya, lek meleh yang pertama sampean hadas boleh maca Quran asal tidak menyentuh Al-Qur'an gaya alat. Sing kedua tetap gak oleh. Lah wis sampean pilih dhewe. Padha pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian terakhir Pak dari mazhab Hambali hampir sama semua kok. Hampir sama ya. Hampir sama. Cuma yang beda ngeten, kalau Maliki ya kalau misalnya Hambali ya tidak menyentuh kecuali suci ya. Sebab ngeten, ana riwayat sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, sahabat Nabi niki membaca mushaf ya dalam keadaan tidak berwudu, tidak nyentuh Al-Qur'an, tapi nggawe alat beting. Ana riwayat niki, nggih. Mboten napa-napa niki. Niki para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, ada juga begini pendapat ulama lain. Lek hadas kecil itu boleh membaca Al-Qur'an, tapi hadas besar tidak boleh. Tapi ini pendapat yang minoritas. Paham Ibu? Paham ya? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, lah bagaimana jenengan jemaah Al-Qur'an terjemahan wudu mboten? Mboten. Nggih usah, mboten, bukan Al-Qur'an. Tetapi Syekh Nawawi dalam kitab Nihayatuz Zain ya, beliau mengatakan kitab tafsir, kitab terjemah atau buku apapun mengandung ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak, maka tetap disunahkan tetap wajib untuk wudu. Kenapa beliau sangat begitu? Sebab Syekh Nawawi Al-Bantani sangat hati-hati. Makanya guru-guru kita pesan Pak, lek sampean maca Quran wajib suci dan wudu. Lek sampean nggawa kitab tafsir, nggawa kitab terjemah, nggawa buku pelajaran apapun yang itu sifatnya mulia, maka sunnah untuk berwudu. Untuk apa? Hormat kepada ilmu. Ngoten nggih. Pun jam 8.10. Lek Bu, lek sampean maca HP ana Quran terus pundi? Bu, maca Quran HP-ne ngetren ya kan? Ya, sampai Qur'ane nang omahe ilang. Ya, gak ketemu dekek endi, gak ketemu. Soale saiki Al-Qur'an gampang simpen no HP. Lah sampean ketika maca Quran gawe HP terus pundi? Wudu sih mboten?
Dua pendapat. Satu, Syekh Nawawi yang mengatakan wis apa wae benda lek ana Quran iku jaga mushaf. Aja Bu, wudu. Yang kedua pendapat ulama kontemporer Syekh Mutawi Asy-Sya'rawi dan sebagainya mengatakan tidak usah berwudu. Tetapi kalau sampai niat untuk membaca Quran, walaupun di HP sampean niat nggih maca Quran, maka sebaiknya berwudu. Tapi lek gak maca Quran, HP ana Qurane gak usah berwudu. Paham nggih Bu? Nah niki poin tanglet. Nggih. Bagaimana kalau jual beli Al-Quran? Jual beli tergantung niat. Ya, niat. Kalau jual beli Quran untuk syiar Islam agar orang membeli Quran semakin banyak dan juga semakin banyak orang baca Quran, tidak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya syukur-syukur gratis. Gratis. Makanya kalau dawuh, kalau eling dawuhne Kiai Yusuf Masyhar, Pak, pendiri Madrasah Quran Tebireng, ngeten. Setiap omahe wong muslim lek iso ana Al-Qur'an. Ojo sampai gak ana Al-Qur'an. Nggih, niku dawuh beliau. Kiai Yusuf Masyhar, mantune Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Madrasah Quran Tebu Ireng. Lek iso ben omahe wong Islam iku kudu ana Al-Qur'an. Nomor loro, lek iso gak ana tok ya diwaca. Lek iso aja diwaca tok ya diistiqomah. Ojo kemudian tanggal 6 ya lali gak maca, tanggal tuwek lali ndekek. Nah niki. Wah, nggih. Sampun nggih. Mugi-mugi manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.